Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menceritakan sinopsis dari film Bridesmaid yang ditokoh utamai oleh Regan Thompson. Secara singkat, film ini mengisahkan kehidupan mantan aktor bernama Regan Thompson. Ia sempat menjadi salah satu aktor populer setelah membintangi film superhero Bridesmaid. Namun, seiring berjalannya waktu, karir Regan perlahan mulai meredup dan di sisi lain, Regan merasa tidak bisa terlepas dari film Bridesmaid. Pasalnya, ia menjadi sosok ikonik di film itu. Kemudian, Regan pun mencoba melepas identitas dirinya dari Bridesmaid dan mencoba membuktikan jika dia bisa tetap bersinar meski melepas predikat mantan pemain film Bridesmaid. Untuk merebut kembali identitas sebagai aktor jempolan dan menghapus bayang-bayang film Bridesmaid, Regan kemudian membuat proyek drama teater baru bersama sahabatnya, yaitu Jack yang dipercaya sebagai produser di dalam proyek drama teater baru itu. Tidak hanya itu, Regan juga menggandeng mantan istrinya, yaitu Laura, sebagai salah satu pemeran di proyek drama tersebut. Namun, perjuangan Regan untuk kembali bersinar di dunia perfilman itu tidak mudah. Sehari sebelum latihan drama itu dimulai, salah satu aktor bernama Ralph alami kecelakaan kerja setelah tertimpa lampu besar. Regan kemudian mencari mengganti Ralph untuk bermain di teaternya. Atas saran dari Leslie, sebagai seorang aktris pendatang baru, Regan kemudian memilih Mike Shiner sebagai pengganti Ralph. Sayangnya, sikap Mike di sini yang arogan membuat proses latihan alami kekacauan. Bukan hanya itu, bahkan sikapnya yang dinilai tidak sopan memantik perselisihan dengan Regan. Setelah melalui konflik, Regan pun akhirnya memutuskan untuk mengalah dan tetap menggunakan Mike sebagai pemeran dalam proyek barunya. Persoalan itu tidak sampai di situ. Regan kemudian terlibat konflik dengan Sam, putri dari mantan istrinya, Laura. Regan kini merasa putus asa dengan segala konflik yang ada di proyek barunya, namun ia tidak mau menyerah. Ia tetap berjuang agar proyeknya berhasil. Di sini, Regan mengalami konflik dengan dirinya sendiri dan terperangkap di dalam karakter terdahulunya, yaitu Bridesmaid. Karakter itu terus menghantuinya dan menuntutnya untuk menjadi sukses dan menjadi pusat perhatian semua orang. Regan sering dihantui oleh alam bawah sadarnya, dan ia sering tersiksa oleh suara ejekan dan kritis internal Bridesmaid yang sering ditunjukkan melalui levitasi dan telekinesis. Di dalam dunia nyatanya, Regan memiliki kehidupan yang sangat kacau dan juga memiliki konflik dengan anaknya, sehingga Regan tidak memiliki hubungan baik dengan anaknya. Pada akhirnya, proyek teater yang dibintangi berhasil sukses, namun ditutup dengan dirinya sendiri yang bunuh diri di atas panggung. Tetapi tidak tahunya, Regan masih hidup, dia hanya menembak hidungnya. Di rumah sakit, ia sudah kembali sadar, dan pada saat dia sedang sendirian di rumah sakit, dia melihat ke arah jendela, melihat burung-burung berterbangan. Dan ia melompat dari jendela rumah sakit. Tak lama dari situ, setelah itu anaknya masuk ke kamar karena ayahnya tidak ada. Ia melihat ke arah jendela dan melihat ke bawah, namun tidak menemukan ayahnya. Kemudian melihat ke atas dengan raut wajah tersenyum, seperti melihat sosok ayahnya. Kemudian film ini pun berakhir dengan ambigu, namun sehingga membuat penonton penasaran dan memunculkan beberapa persepsi sesuai sudut pandangnya sendiri. Baiklah teman-teman, sampai sini sinopsis dari film Bridesmaid yang ditokoh utamai oleh Regan Thompson. Ya, baik teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke analisis film Birdman 2. Untuk mengetahui kepribadian sehat tokoh utamanya, yaitu Regan, dalam analisis ini kita akan menggunakan pendekatan humanistik menurut teori Gordon Allport dan didukung beberapa teorinya Erich Fromm. Baik, menurut teorinya Gordon Allport, jadi individu-individu atau manusia-manusia yang sehat, individu-individu yang sehat, kepribadian yang sehat memiliki beberapa karakteristik gitu. Ada 5 nih menurut Gordon Allport karakteristiknya. Yang orang yang sehat secara psikologis kebanyakan termotivasi oleh proses yang disadari. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu mempunyai perluasan perasaan diri. Yang kedua, berhubungan dengan penuh kasih sayang dengan orang lain atau hubungan yang hangat dengan orang lain. Yang ketiga, menerima diri mereka apa adanya, mempunyai persepsi realistis mengenai dunia, serta memiliki wawasan, humor, dan filosofi kehidupan yang menyeluruh.
we. There is no we. I'm not fucking you. I'm Regan fucking Thompson. No, you're Birdman. Nah, menurut teorinya Alport, kriteria pertama yang sehat mental yaitu semua orang mempunyai rasa cinta terhadap dirinya sendiri atau self-love. Namun, hanya perluasan atas diri yang menjadi penanda kematangan pribadi. Artinya, individu yang sehat itu tidak terpusat pada diri sendiri serta mampu untuk terlibat dalam masalah dan aktivitas yang tidak terpusat pada dirinya. Mereka mengembangkan minat yang tidak egosentris dalam pekerjaan, permainan, dan rekreasi. Nah, dalam film ini, Regan itu saat di awal-awal film terdapat cuplikan dia ingin menggantikan peran lawan mainnya gitu kan. Beberapa kali dia tidak cocok gitu. Dia seolah tidak memberikan kesempatan pada lawan mainnya untuk berusaha menampilkan yang terbaik, untuk berusaha acting dengan baik gitu. Jadi dia bentar-bentar pengen ganti gitu. Nah, sehingga di sini terlihat ada egosentris dalam pekerjaan. Nah, hal ini juga didukung oleh teorinya Erich Fromm mengenai kepekaan identitas, atau mungkin kita lebih sering dengarnya itu krisis identitas atau kebingungan identitas. Nah, kalau dari teorinya Erich Fromm ini disebutnya kepekaan identitas. Katanya, tanpa kepekaan identitas, manusia atau individu tidak dapat mempertahankan kewarasan mereka. Dan ancaman ini mendorong individu untuk melakukan hampir segala hal untuk mendapat kepekaan akan identitas dirinya. Di sini, Regan tidak menerima keadaan dirinya pada saat sekarang. Pada saat ini, dia masih berpusat pada masa lalunya sebagai tokoh Birdman itu. Dan dia lebih menerima dirinya yang memiliki kekuatan super, serta menjadi pusat perhatian. Jadi kita harusnya bisa melihat nih, seseorang tuh punya kemampuan juga, seseorang itu punya potensi juga gitu. Kasih dia kesempatan untuk bisa mengerahkan segala potensinya gitu, khususnya dalam proyeknya si Regan ini gitu kan. Jadi pas begitu ada pemain baru, Regan tuh selalu pengen ngeganti, padahal seharusnya kalau dari sisi humanistik kasih dia kesempatan untuk. Nah, yang kedua ini, individu harus memiliki hubungan yang hangat dengan orang lain. Artinya, individu harus mempunyai kapasitas untuk orang lain dengan dalam cara-cara yang intim dan simpatik dengan orang lain. Individu yang sehat secara psikologis menurut Alport yaitu dapat memperlakukan orang lain dengan rasa hormat serta menyadari bahwa kebutuhan, keinginan, dan harapan orang lain merupakan hal yang tidak sepenuhnya asing dengan milik mereka sendiri gitu. Jadi kita punya harapan, kita punya keinginan. Begitupun dengan orang lain. Orang lain juga sama, punya kebutuhan, punya keinginan, punya harapan gitu, sehingga kita harus bisa melihat itu gitu. Nah, dari perluasan perasaan diri tadi, kita harusnya bisa melihat bahwa manusia punya itu. Dan kita harus menempatkan simpatik atau empatik pada orang lain gitu. Karena di dunia ini bukan hanya ada kita, ada orang lain gitu. Namun dalam film ini Regan bertolak belakang pada teorinya Alport mengenai hubungan yang hangat dengan orang. This is my career. This is my chance to finally do some work that actually means something. It means something to who? You had a career, Dad, before the third comic book movie. Baik, dari cuplikan tadi dapat dilihat Regan tidak menjalin hubungan yang baik dengan anaknya yang bernama Sam. Ia bertengkar dengan anaknya karena perbedaan pendapat. Regan juga seringkali menuntut Sam untuk mengerti apa-apa yang menurut Regan atau menurut ayahnya benar. Regan juga merasa kurang dapat perhatian dari ayahnya, apalagi ditambah Regan dan istrinya sudah berpisah dan
Kurangnya perhatian pada Sam ini membuat Sam akhirnya menjadi pecandu narkoba. Karena Regan tidak hanya memusatkan pada diri sendiri, tidak melihat adanya orang lain, tidak punya hubungan yang hangat dengan orang lain. Dari situ juga Regan akhirnya tidak punya perhatian, tidak memberikan perhatian pada anaknya Sam. The original man. You paved the way for all these other little clowns. Give the people what they want. Some good old-fashioned apocalyptic porn. Birdman, The Phoenix Rises. Pimple-faced gamers screaming in their pants. $1 billion worldwide, guaranteed. You were larger than life, man. All you have to do is... Lalu selanjutnya karakteristik yang ketiga itu kan kemampuan emosional dan penerimaan diri. Menurut Alport, pribadi yang sehat dapat menerima diri mereka apa adanya. Manusia yang sehat secara psikologis tidak akan menjadi terlalu sedih apabila terdapat hal-hal yang berjalan di luar rencana atau saat mereka hanya mengalami hal yang buruk. Pada cuplikan tadi, Regan seringkali tidak dapat mengontrol emosinya di saat bersamaan. Keinginan-keinginan di alam bawah sadar Regan itu sangat mempengaruhi emosionalnya. Semakin tinggi emosionalnya, semakin tidak terkendali, lalu terjadilah perilaku agresivitas, yaitu perilaku merusak barang-barang yang ada di sekitarnya serta melukai orang yang berada di sekitar. Lalu kepribadian sehat yang keempat menurut Alport yaitu manusia yang sehat secara psikologis juga memiliki persepsi yang realistis mengenai lingkungan di sekitarnya dan pandangan yang jelas mengenai tujuan hidup mereka. Regan menunjukkan bahwa dirinya lebih mengedepankan dunia fantasinya sebagai seorang Birdman, dan Regan mengharapkan dunia fantasinya untuk menjadi nyata dalam kehidupannya, sehingga beberapa kali terlihat Regan tidak realistik dalam kehidupan nyata, seperti pada potongan scene tadi. Nah, lalu sedikit membahas mengenai teorinya eksistensi milik Rollo May. Di sini terlihat Regan itu mengalami krisis eksistensi. Ia sadar bahwa saat ini dia posisi karirnya sedang jatuh, sedang di bawah dan tidak sepopuler saat ia memerankan sebagai Birdman. Sehingga dalam proyek ini terlihat sekali Regan ingin menaikkan popularitasnya lagi. Ia ingin orang-orang mengakui keberadaannya. Ia ingin orang-orang melihat bahwa saya ada di sini gitu. Walaupun sekarang saya bukan Birdman, tapi saya tetap tokoh atau aktor yang baik dalam memerankan peran apapun gitu. Entah itu di sebuah film atau di sebuah teater. Baik, berdasarkan analisis dari pendekatan humanistik melalui teorinya Gordon Allport dan juga didukung oleh teorinya Erich Fromm serta Rollo May, tokoh utama dalam film ini sedang mengalami kondisi kesehatan mental yang terganggu atau dikatakan tidak dalam kondisi kesehatan mental yang baik, dilihat dari trait-trait dan simptom yang ditunjukkan oleh tokoh Regan dalam kehidupan nyatanya. Sehingga di sini menurut hasil diskusi kami, Regan sedang ada di kondisi tidak sehat mental. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih.